Raja Yonsan-gon dianggap seorang diktator yang paling buruk dari dinasti Joseon, terkenal dengan melancarkan 2 pembersihan berdarah atas bangsawan Seonbi. Ia juga menawan 1.000 wanita dari berbagai provinsi untuk dijadikan penghibur istana dan menjadikan Sungkyunkwan sebagai tempat hiburan pribadi. Raja Yonsan-gon lahir pada 23 November 1476 dengan nama Yeong. Ia merupakan putra tertua Raja Seongjong dengan istri keduanya yaitu Lady Yoon atau Ratu Jaehyun. Raja Yonsan menggantikan tahta ayahnya Raja Seongjong pada tahun 1494 di usianya yang ke-18 tahun. Dalam sejarah dinasti Joseon, era Yonsan-gon adalah era tergelap Joseon. Raja Yonsan dikenal sebagai tiran terburuk, tetapi pada awal pemerintahannya, ia adalah raja yang bijaksana dan administrator yang cakap. Ia juga menguatkan pertahanan nasional dan menolong orang-orang miskin. Namun akhirnya ia mengetahui kejadian yang menimpa ibu kandungnya, dan ia berusaha untuk mengembalikan gelar anumerta ibunya, yaitu Ratu Jaehyun. Ketika para pejabat pemerintah Sarim menentang upaya-upaya atas wasiat Seongjong, ia merasa tidak senang dan mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Pada tahun 1498, Kim Il-sung, seorang murid Kim Jong-jik, mencantumkan sebuah paragraf di dalam catatan kerajaan yang mengkritik perebutan Raja Sejo atas tahta pada tahun 1455. Kim Il-sung dan para pengikut Kim Jong-jik lainnya dituduh berkhianat, yang memberi Yonsan-gon cukup alasan untuk memerintahkan pengeksekusian dari banyak pejabat Sarim dan memutilasi sisa tubuh Kim Jong-jik. Peristiwa ini disebut pembersihan sastrawan pertama pada tahun 1498. Pada tanggal 20 Maret 1504, ia memukul 2 selir ayahnya sampai mati karena keterlibatan mereka atas kematian ibunya. Neneknya, Ratu Besar Insu, meninggal setelah ia didorong oleh Yonsan-gon di dalam sebuah pertengkaran. Ia mengeksekusi banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi ibunya. Ia juga memerintahkan agar makam Han Myung-hoi dibongkar dan kepalanya dipenggal dari kerangkanya. Peristiwa ini dikenal sebagai pembersihan sastrawan kedua pada tahun 1504. Raja Yonsan-gon menutup Sungkyunkwan dan menggantinya menjadi tempat hiburan pribadi, di mana gadis-gadis muda dan kuda-kuda dikumpulkan dari seluruh provinsi. Ia menghancurkan banyak wilayah pemukiman di ibu kota dan mengusir banyak penduduk untuk membangun tempat berburu. Ia juga memaksa rakyat untuk bekerja paksa membangun tempat hiburan lainnya. Banyak rakyat yang merasa benci dan menghina raja dengan poster-poster yang ditulis dalam bahasa Hangul. Hal ini menimbulkan kemarahan Yonsan-gon. Ia melarang penggunaan Hangul dan Hanja. Ketika para menteri memprotes aksinya, ia menghancurkan kantor sensor yang fungsinya untuk mengkritik tindakan atau kebijakan raja yang tidak pantas, dan ia juga menghancurkan Hongmungwan atau perpustakaan dan pusat penelitian.
Ia memerintahkan menteri-menterinya untuk mengenakan tanda. Mulut adalah pintu yang mendatangkan bencana, lidah adalah pedang yang memotong kepala. Tubuh akan berada di dalam suasana damai selama mulut tertutup dan lidah berada jauh di dalamnya. Ketika kepala Kasim Kim Chosun, yang tidak lain adalah Kasim yang telah melayani 4 raja sebelumnya, memohon Yonsan-gon untuk mengubah caranya, Yonsan-gon kemudian membunuhnya dengan menembakkan panah dan memotong anggota tubuhnya, serta keluarganya diturunkan derajatnya ke tingkat 7. Banyak orang takut dengan aturannya yang kejam dan suara mereka dibungkam, kontras dengan era liberal di masa ayahnya, Raja Seongjong. Pada tahun 1506, tahun ke-12 pemerintahan Raja Yonsan, sekelompok pejabat merencanakan untuk melawan pemimpin yang kejam itu. Mereka melancarkan kudeta pada tanggal 2 September 1506, menurunkan raja dan menggantikannya dengan saudara tirinya, yaitu Pangeran Jinsong. Raja Yonsan diturunkan pangkatnya menjadi pangeran dan kemudian dibuang ke pengasingan. Raja Yonsan-gon meninggal dalam pengasingannya setelah beberapa minggu setelah kudeta di tahun yang sama. Selir Jangnoksu adalah salah satu selir Raja Yonsan, dianggap sebagai femme fatale yang mendukung pemerintahan Yonsan-gun yang salah, dan ia dihukum penggal. Serta putra-putra Yonsan-gun yang masih kecil pun dibunuh. Demikian kisah Raja Yonsan-gun, Raja Tirani pada era dinasti Joseon.